Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infebri Ifiharawati. Izinkan saya memaparkan hasil riset saya yang berjudul Efektivitas Konseling Kelompok Behavioral Teknik Aversi dan REBT Teknik Disput Kognitif untuk mereduksi perilaku merokok remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaruh konseling kelompok Behavioral Teknik Aversi dan REBT Teknik Disput Kognitif untuk mereduksi perilaku merokok remaja. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen menggunakan metode non-equivalent control group design dengan dua perlakuan. Penelitian menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Sebagai pembanding, dalam menentukan sampel kelompok, peneliti menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah remaja yang merokok. Hasil analisis melalui uji ANOVA memiliki hasil signifikasi yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan hasil analisa tersebut bahwa konseling kelompok disput kognitif dan konseling kelompok aversi berpengaruh untuk mereduksi perilaku merokok remaja. Latar belakang, berdasarkan informasi yang didapatkan pada saat prariset, informasi seputar topik yang potensial adalah perilaku merokok pada atlet yang berusia 12 hingga 22 tahun. Identifikasi masalah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu remaja di klub pelajar merokok karena ajakan teman sebaya. Yang kedua, remaja di klub pelajar melakukan aktivitas merokok secara diam-diam. Yang ketiga, pola pemikiran remaja ingin mencoba hal baru dan berbahaya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pergaulan dan tekanan dalam lingkungan sosial mempengaruhi perilaku remaja di klub pelajar. Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan adalah lebih fokus penulis memandang penelitian yang diangkat perlu dibatasi masalahnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya dengan efektivitas konseling kelompok behavioral teknik aversi dan REBT teknik disput kognitif untuk mereduksi perilaku merokok remaja pada diklat pelajar Temanggung. Dipilihnya masalah ini karena jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menghambat remaja dalam pengembangan serta pemberdayaan potensi yang ada. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pengaruh konseling kelompok behavioral teknik aversi dan REBT teknik disput kognitif untuk mereduksi perilaku merokok remaja? Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengaruh konseling kelompok behavioral teknik aversi dan REBT teknik disput kognitif untuk mereduksi perilaku merokok. Kajian teori dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perilaku merokok, yang kedua konseling kelompok, yang ketiga aversi, dan yang terakhir adalah disput kognitif. Kerangka pemikiran. Yang pertama adalah sampel diberikan pretest. Setelah diberikan pretest, kedua kelompok diberikan perlakuan, yang kelompok pertama menggunakan teknik disput kognitif dan yang kedua menggunakan teknik aversi. Setelah pemberian perlakuan selama 8 kali, maka diberikanlah post-test. Setelah itu, hasil post-test akan dibandingkan. Nilai manakah yang lebih tinggi? Melihat perubahan perilaku merokok. Hipotesis penelitian. Konseling kelompok mengkondisikan aversi dan disput kognitif berpengaruh secara positif untuk mereduksi perilaku merokok pada remaja di klub pelajar Temanggung. Penelitian kualitatif. Metode penelitian. Penelitian kualitatif, pre-eksperimen, lalu dilanjut dengan kuasi eksperimen, non-equivalent control group design, subjek penelitian, remaja di klub pelajar, di pemberian pretest. Setelah pemberian pretest, purposive sampling menggunakan purposive sampling atau sampel yang sudah ditetapkan, yaitu 12 remaja dibagi menjadi 2, berarti 6 diberikan perlakuan aversi dan yang 6 diberikan perlakuan disput kognitif. Lalu setelah pemberian perlakuan selama 8 kali lalu disambung dengan pemberian post-test melalui uji prasyarat. Hasilnya akan dianalisa menggunakan ANOVA dan LSD. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah atlet di klub pelajar yang berjumlah 24 anak. Untuk sampelnya saya mengambil 12 orang yang merokok.
Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok teknik disput kognitif dan aversi efektif mereduksi perilaku merokok pada remaja. Konseling disput kognitif lebih efektif untuk mereduksi perilaku merokok remaja daripada konseling kelompok teknik aversi. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan pretest menurunkan yang didapat antara eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.